Selamat datang di Wow ya, we answer what you update. Nah, sebelum kita berlanjut ke topik pembahasan kali ini, aku mau ngingetin kalian kalau kita harus kita jangan lupa like, Komen, dan subrek. Jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan updatean dari kita. Betul ya. Sama follow Instagram. Instagram. Jangan lupa ya guys. Follow Instagram aku juga. Nah, jadi pembahasan kali itu anak sulung, anak tengah, sama anak bungsu. Waduh. Aku anak sulung. Aku tengah. Kamu bungsu. Aku bapaknya. Calon bapak. Oke nih, ada perbedaan yang menarik nih. Anak sulung katanya dia harus jaga adik-adiknya karena dia tanggung jawab. Wush. Terus anak Berat tengah ya, tuh ngerasa diabaikan. Sedangkan anak bungsu itu anak yang manja katanya gitu. Nggak bisa buat keputusan. Nah, setuju nggak sih sama pandangan ini? Berarti setuju, kita semua setuju. Setuju nggak setuju? Enggak setuju dong. Oh iya. Oh, Aku tengah-tengah harus setuju nggak setuju, dia nggak setuju. Nah, dari ketiganya ini menurut kalian sendiri apa perbedaan yang mencolok yang bisa kalian lihat dari anak sulung, anak tengah sama anak bungsu? Yang mencolok ya kalau dari adik kakak itu adalah kakak bisa menyuruh adiknya. Adik harus mau disuruh kakaknya. Udah itu paling mencolok kayaknya. Iya ya. Biasanya gitu sih. Betul. Bener. Iya, gue nyuruh adik gue sih. Bener. Benar. Tapi kadang dia suka lebih galak dari gue. Jadi kayak nggak juga sih. Setuju. Kalau anak sulung kayak gitu setuju. Aku cinta lu kok. Ya. Terus itu kan anak sulung nih, anak tengah gimana? Pandangan kalian? Anak tengah. Anak tengah bagaimana? Avel anak tengah ya? Iya, anak tengah apa ya? Ya dia kebagian yang disuruh, tapi dia juga kebagian nyuruh orang gitu kan. Kan dia masih punya Oh adik. iya. Jadi kayak dia disuruh sama si sulung, tapi dia nyuruh lagi ke si bisa gitu. Oh iya, Kadang benar. kalau misalnya dia udah bantuin si sulung ya, besok dia mau minta apa dia minta bantuan sama adiknya. Benar. Jadi di tengah tuh sebenarnya enak guys. Gitu. Oh gitu. Iya. Si dapat ini. Tapi kalau kayaknya memang kalau anak bungsu kayak selalu dimanja gitu ya. Kayaknya mostly. Iya, tapi gue enggak sih. Enggak. Maksudnya orang tua gue memperlakukan sama aja. Sama ya? Nggak ada yang lebih dimanjakan tentang Menarik. anak bungsu, nggak ada yang gue harus disuruh-suruh apa segala macam sih. Balik lagi ke cara asuh orang tuanya sih kayaknya. Oh iya, setuju. Ya, sebenarnya apa ya? Karena kan ini maksudnya lanjut ke topik selanjutnya ya gitu. Kayak maksudnya setiap anak ini kan beda cara aturan, beda cara ngasuh gitu kan. Karena yang pertama itu kan pasti orang tua baru punya anak gitu kan. Jadi semuanya tuh orang tua pun baru gitu kan. Nah, terus kalau Yes. anak kedua Udah apa lebih ya? belajar. Kayak udah Mulai ada lebih penyesuaian. belajar gitu, udah lebih belajar jadi kayak udah tahu gitu. Nah, tapi kalau udah anak terakhir mungkin kenapa ya dibilang manja? Karena maksudnya kayak apa ya? Kayak biasanya kan orang kayak kalau udah 3 kayak udah nggak mau punya anak lagi gitu kan, entah 3 atau mungkin kayak Pokoknya bedanya biasanya mungkin kan agak jauh gitu. iya kayak gitu kan, jadi kayak wah disayang banget gitu. Kayak makanya jadinya kayak gitu sih. Bang, lu gimana? Lu anak kedua, lu sebagai anak bungsu manja nggak? Enggak. Oh enggak. Wis. Nggak boleh manja dong. Nggak boleh manja. Kalau manja ntar kita nggak bisa nggak bisa menghadapi dunia luar itu kejam. Wah. Iya. Dewasa sekali. Iya, mencari wanita-wanita. Nah terus selanjutnya kalian tuh pernah dengar gak sih ada teori urutan kelahiran ya itu yang membahas di mana kayak bahwa kepribadian seseorang itu bisa dipengaruhi dari urutan kelahirannya orang tersebut kayak gitu. Nah menurut kalian tuh ini gimana? A few moments later. Gimana tadi? Jawabannya? Jadi kepribadian seseorang dapat dipengaruhi oleh urutan kelahiran orang tersebut, yaitu misalnya sebagai anak sulung kayak kepribadiannya tuh bisa seperti ini, terus anak kedua kepribadiannya seperti ini. Itu jadi kepribadian mereka tuh bisa terbentuk karena salah satu faktornya adalah urutan kelahiran mereka sebagai anak sulung, kedua atau mungkin bungsu gitu. Mungkin pendapat kalian? Yang menentukan kepribadian mungkin ini ya dari cara asuh sih sebenarnya. Cara asuh, Setuju. cara orang tuanya membentuk anaknya, karena dari pembentukan itu ya karakter mereka kebentuk. Kalau misalnya anak sulungnya karena ini anak pertama nih jadi dimanjain waktu kecil gitu, dimanjain terus sampai
sampai bertambah besar itu bisa menentukan juga karakternya dia kayak gitu. Yes, nggak selalu mandiri banget Iya. gitu ya, anak pertama harus tough gitu ya. Kadang iya, pola asuh sih memang. Bahkan dari beberapa artikel yang pernah gue baca pun tentang kepribadian anak sulung nih, karena gue anak sulung, itu kadang nggak relate sama gue gitu, beda banget gitu. Jadi kan ya benar, balik lagi ke pola asuh orang tua masing-masing. Betul. Oke. Nah, terus ini kan pas banget nih, masing-masing dari kita tuh menempati posisi itu. Jadi dua orang ini adalah anak sulung, gue tengah, dan Upi itu anak bungsu gitu. Coba suka duka kalian dong sharing jadi urutan sulung. Jadi sulung tuh kan kayak raja gitu ya, kayak itu yang bisa juru-juru gitu. Sukanya paling kayak dulu serba baru gitu. Jadi kalau udah punya adik pasti dari adik tuh turunan dari kakaknya kan. Iya, Jadi kalau gue tuh dulu kayak baru apa baru pas dia udah agak gede baru kayak mulai beli bajunya sama gitu. Jadi kayak gitu tuh sukanya, semuanya baru, mainan baru gitu kan. Terus kalau dukanya apa ya, paling ya itu kadang disuruh kayak udah ngalah gitu. Karena suruh ngalah, suruh kayak gitu sih paling gitu. Oke. Kalau anak tengah Langsung tengah ya. Bangga. Sama sih, apa? Tadi kayak gimana? Iya gitu maksudnya. Iya sering dapat barang baru gitu. Kayak baju baru mungkin, atau banyak lah dulu kalau dibeliin buku atau apa gitu. Sedangkan adek kan turunan kan, Iya. dapatnya turunan dari kita gitu. Cuman mungkin ya itu kadang kalau anak sulung atau itu suka dituntut nanti bakal yang bertanggung jawab sama adik-adiknya gitu. Cuman itu kayak terbentuk seiring perjalanan gitu sih. Kayak maksudnya nggak mungkin gitu adiknya dibiarin gitu. Maksudnya kalau secara nalar manusiawi ya gitu, nggak perlu kayak harus kamu nanti urusin adik-adik kamu gitu. Secara ada hubungan darah pun pasti bakal Naluri menjaganya pasti sama bakal. ini nggak sih, anak sulung tuh kayak lebih terbebani untuk lebih baik, maksudnya harus baik banget gitu karena harus kasih contoh ke adiknya gitu. Jadi jangan sampai gagal kalau bisa. Jadi kadang ada orang tua yang terlalu menuntut anak sulung ini untuk kayak lu harus jadi ini gitu, lu harus ditekankan untuk baik gitu supaya adik lu bisa nyontoh gitu. Tapi Ya, ya kadang semua ada balik ke orang tua. beberapa Orang tua gue sih nggak sampai kayak gitu sih gitu. Kalau dari anak Anak tengah? tengah, sebenarnya enggak. Jujur gue biasa banget sih. Kayak maksudnya kan anak tengah gitu ya. Tapi apa kayak gue tuh diapit oleh kakak adik gue tuh cowok gitu. Jadi kesannya kayak jadi anak sulung cewek gitu. Anak satu-satunya cewek gitu kan. Nah jadi kalau apa ya, dukanya dulu gitu. Dukanya tuh kadang kayak jadi pandangan orang kayak lebih dimanja gitu karena satu-satunya cewek. Kalau di posisi gue ya, dan kebetulan tengahnya tuh diapit cowok gitu kan. Nah kalau sukanya apa ya? Oh kalau sukanya mungkin apa? Gue punya temen main yang satu di atas gua, satu di bawah gua gitu loh. Jadi kayak kebetulan usia gue sama kakak adik gue tuh cuma beda 2 tahun gitu kan. Jadi misalnya kalau main tuh enak gitu. Jadi kayak jauh. iya gitu. Masih nyambung lah ya, Masih nyambung nggak terlalu gitu. jauh. Terus udah gitu kan kayak karena gue di tengah, kayak gue nggak anak bawang banget, tapi ada kakak gue gitu kan. Gitu sih. Kalau anak bungsu dukanya paling ya pengalamannya jauh lebih sedikit dari anak sulung. Ya kan, anak sulung lebih punya banyak pengalaman, jadi ya mungkin mereka cenderung lebih sering mengajari kita gitu kan. Jadi kita lebih sebagai anak bungsu lebih mesti sering-sering ngedengerin juga gitu kan. Ya kalau terus juga kalau misalnya anak sulung ini dia salah gitu kan, kita kadang rada sungkan buat menegurnya Negur, gitu kan. ya. Karena oh dia lebih tua nih gitu kan, wah dia nih harus dihormati nih gitu kan. Kalau untuk sukanya paling anak sulung biasanya tuh anak sulung dia nggak bakal pelit-pelit sama anak bungsu gitu kan. Dia suka berbagi sih gitu, suka berbagi gitu ke adik-adiknya gitu kan. Itu sih paling. Tergantung sih apa yang dibagi. Kalau gue suka gue Ya. Tapi salah satu ya baik lagi. Tadi gue baru ingat, jadi salah satu kesukaan jadi anak tengah adalah dia bisa jadi adik dan dia bisa jadi kakak.
Iya. dua peran ya. Iya, gue jadi baru ingat karena Upi ngomong sih. Oke. Nah, terus lanjut. Nah, pesan kalian dong buat mungkin teman-teman di luar sana yang masih banget nih ngelihat perbedaan kayak ih gue nih anak sulung, ih gue nih anak bungsu, ih gue nih anak tengah ya kayak gitu. Ada pesan-pesan mungkin buat teman-teman kita di luar sana. Apa ya? Jangan terlalu berpatok kali ya. Maksudnya mau sulung mau bungsu kayak gitu, maksudnya masa depan atau kedepannya jadi tanggung jawab diri sendiri gitu loh maksudnya. Jadi ya nggak bisa yang bungsu harus ayo kakakku ajarin aku, pokoknya minta semua kakaknya ajarin atau fasilitasin gitu, tapi yang paling kecil harus bisa juga memimpin dirinya sendiri gitu. Dan tapi ya itu juga yang besar mungkin tuntutannya banyak gitu, harus menuntut adik-adiknya. Ya di satu sisi memang benar juga sih harus menuntun gitu, tapi juga jangan lupa menuntun dirinya sendiri juga gitu. Kadang kan ada yang terlalu berkorban buat mungkin ya ingin berkorban buat adik-adiknya, tapi dia jadi ngelupain perkembangan dirinya sendiri gitu juga mungkin ya, kadang gitu ada hal seperti itu. Jadi sebenarnya balik ke diri masing-masing lagi gitu. Kalau udah sedarah pasti saling melindungi sih gitu. Mungkin itu ya, inget yang tadi Lutfi bilang, yang kalau bungsu agak segan untuk menegur yang sulung kalau seandainya sulung ada salah, mungkin jangan kayak gitu juga lah, karena kalau enggak ntar siapa yang kasih tahu. Kalau misalnya saling mengingatkan harusnya sih nggak apa-apa, asal dengan mungkin bahasa yang baik gitu, jangan kayak ngingetinnya kayak kurang ajar, mungkin kayak gitu sih. Jadi jangan terlalu terpaku sama Dari Upi mungkin. Untuk mereka yang melihat hal ini, ya sebenarnya sulung tengah sama anak bungsu sama aja sih, karena punya peran sebagai anak sama-sama, dan tentunya kasihnya orang tua tuh nggak membeda-bedakan anak sulung ya mau anak tengah mau anak bungsu, semuanya sama. Yang terpenting bagaimana kita bertumbuh, bagaimana kita berkembang, apakah kita menjadi anak yang baik buat keluarga kita atau enggak gitu. Yes. Oke, so itu dia guys pembahasan kita hari ini. Jadi maksudnya untuk semua teman-teman yang lagi nonton sekarang, pribadi kalian yang menentukan adalah diri kalian sendiri gitu. Maksudnya ini nggak semata-mata cuman karena kalian anak sulung, tengah ataupun bungsu gitu. Tapi maksudnya ya masa depan kalian, bagaimana kalian bekerja nanti, semuanya itu maksudnya kalian sendiri yang harus mengatur. Setuju. Gitu sih menurut aku. So itu dia pembahasan kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye. Bye.